saya seperti biasa memperkaya dari sisi data-data kuantitatif. Ya. Jati diri lah. Jati diri. Spesialis ya. Jadi baru saya baca tadi publikasi terbaru dari Pew Research Center di tahun 2016 bulan Juli. Ini riset survei mengenai bagaimana spektrum di 50 negara yang mayoritas publiknya Islam, ya, Muslim, ya, terhadap isu-isu hak asasi. Ya. Karena Islam ini sudah menyebar begitu ke banyak wilayah, ya, mulai dari Eropa Timur, Timur Tengah, sampai ke Asia, sudah berinteraksi dengan begitu banyak macam kultur yang sangat mungkin respon publik itu berbeda-beda. Nah, hal pertama yang ditanya oleh kuesioner ini adalah apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju jika syariat Islam menjadi patokan utama di ruang publik. Sehingga segala hal yang misalnya bertentangan dengan syariat Islam, dia tak boleh dikerjakan. Ini pertanyaan yang penting karena inilah titik konflik antara hak asasi versi PBB dengan deklarasi Kairo itu. Ya. Di tahun 48, PBB sudah membuat deklarasi hak asasi manusia yang kira-kira meletakkan kebebasan itu posisi yang sangat tinggi. Tahun 90-an, tahun 90 ada 47 negara Islam yang mencoba menyatakan bahwa mereka menghargai kebebasan manusia, namun tempatnya di bawah syariah Islam. Karena itulah maka banyak sekali konsekuensi yang berbeda ya. Di PBB misalnya, setiap individu harus bebas termasuk pindah agama. Bagi komunitas Islam saat itu, ini bertentangan dengan syariat Islam, karena pindah agama itu adalah murtad, ya, dan itu hukumannya sangat berat sekali. Di PBB juga dikatakan bahwa setiap orang bebas juga untuk menikah, termasuk yang beda agama, tapi di komunitas Islam dianggap nikah beda agama, apalagi kalau wanitanya yang muslim, itu serius dengan syariat Islam. Ya. Jadi banyak konsekuensi yang berbeda. Nah, lalu ditanyakan kepada publik 20 tahun kemudian, tahun 90 Kairo pertemuannya, 20 tahun kemudian dipertanyakan kepada publik di majority Muslim di 50 negara. Dan yang menarik memang data menunjukkan spektrum yang sangat berbeda. Saya catat di sini di negara-negara Eropa Timur ya, seperti Albania dan Kosovo, yang menyatakan setuju syariat Islam itu sebagai patokan utama, di Albania hanya 12% yang setuju ya. Di Kosovo hanya 20% yang setuju, majoriti tidak setuju itu ya. Di Asia Tengah itu antara lain di Turki, yang menyatakan setuju hanya 12%. Di Kazakhstan lebih rendah lagi hanya 10% yang mengatakan setuju syariah harus menjadi patokan utama. Tapi ketika digeser ke Asia Selatan, ke Afghanistan, sebanyak 99% populasi menyatakan setuju ya, syariah harus menjadi patokan utama. Ya. Bangladesh dan juga Pakistan di atas 80% yang menyatakan setuju syariah harus menjadi patokan utama. Jadi kita lihat nih, di negara ini, semua negara ini majoritinya Muslim. Mereka membaca Quran yang sama, punya ulama yang juga sama sahihnya, tapi bisa begitu beda dalam memahami Islam. Ya. Jadi kita lihat bahwa memang Islam itu satu Quran, tapi perilaku praktek agamanya begitu berbeda. Ya. Nah, ditanyakan lagi konsekuensi yang lainnya. Ya. Hal-hal yang memang menjadi krusial dalam hak asasi manusia. Pertama dari hak-hak wanita, termasuk hak wanita untuk punya hak meminta cerai. Ya. Hak wanita mempunyai hak mendapatkan warisan yang equal dengan pria. Juga kemudian hak untuk pindah agama. Ya. Hak untuk menikah dengan yang lain agama. Juga tanyakan ini apakah LGBT itu harus dihukum. Semua jawaban ini mendapatkan jawaban yang
beragam ya, dari yang majority menentang ke majority menerima ya. Dari sini saja kita tahu bahwa ternyata agama itu hanyalah pertarungan tafsir. Tak bisa kita mengklaim satu box untuk Islam ya. Dia ada spektrum di sana yang berbeda-beda, yang semua bisa mengklaim ini Islam, ternyata spektrumnya bisa dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Jadi ini adalah spektrumnya itu, dan susah kita mengatakan yang mana yang sebenarnya mewakili Islam sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad ya. Karena semua punya ulamanya masing-masing dan beda sekali hasilnya. Ya. Lalu kita lihat, suka tidak suka, modernisasi itu pun dia selalu masuk dan terserap ke aneka wilayah termasuk ke jantung dunia Arab. Terakhir perkembangannya terjadi di United Arab Emirates itu Februari 2016 ya. Terjadi reshuffle kabinet ya. Jadi tidak hanya Jokowi yang reshuffle kabinet nih, tapi juga di Arab Emirates yang kota terbesar di Dubai. Di sana untuk pertama kalinya 7 wanita menjadi menteri di Arab Emirates ya. 7 wanita menjadi menteri yang terbanyak dalam sejarah dunia Arab, sehingga menjadi berita besar ya. Termasuk di dunia internasional menjadi berita besar ini ya. Yang menarik lagi juga, komposisi kementerian ini diumumkan oleh Perdana Menterinya sendiri, itu Sheikh Muhammad, melalui Twitter. Jadi tidak hanya Obama yang punya Twitter, atau Hillary, atau Donald Trump, atau Elsa ya, tweet bijaknya. Tapi di Arab pun Perdana Menterinya sudah memainkan Twitter ya, dengan komunikasi yang paling canggih itu. Dan yang menarik lagi juga, satu dari menteri wanita itu diangkat menjadi Minister of State for Happiness. Jadi ini menteri pertama yang mungkin di dunia yang mengurusi happiness itu. Jadi kalau di dunia barat ini masih sibuk meneliti soal happiness ya, mereka di Arab ini sudah menjadi itu sebuah kementerian yang langsung menerjemahkannya menjadi satu kebijakan buat negara ya. Itu dahsyatnya itu ya. Saya kira mungkin ini menteri pertama di dunia yang khusus mengurus soal happiness itu ya. Dan juga di Dubai kemudian berkembang menjadi kota pariwisata dunia ya. Saya sendiri pernah ke sana. Di pantainya itu kita bisa lihat bagaimana mereka yang pakai burka, yang hanya matanya kelihatan, itu sebelah-sebelahan dengan yang pakai bikini. Dengan toleransi yang santai saja ya. Orang lalu lalang laki-laki santai saja. Sebelah sini pakai burka, sebelah sini pakai bikini ya. Jadi terjadi itu satu penyegaran situasi yang bisa di dunia Arab ya. Jadi kita lihat bahwa tidak terlalu membuat kita pesimis, ternyata agama juga selalu punya flexibility untuk berubah dan dibuktikan dalam fakta bahwa keberagaman terjadi dan perubahan juga terjadi ya. Itu poin pertama. Poin kedua, jika sebuah gagasan sudah menjadi mindset sebuah zaman seperti hak asasi, itu susah sekali untuk melawannya ya. Kita pernah punya kasus, yaitu ketika perbudakan sudah anti perbudakan menjadi mindset peradaban. Dulu itu sebelum abad 19, itu semua agama, semua ideologi, semua negara, bahkan negara barat sekalipun, menerima dan mempraktikkan perbudakan. Di mana-mana, termasuk di Amerika ya. Bahkan Amerika membutuhkan perang sipil itu untuk menghapusnya itu ya. Tapi setelah itu, perbudakan menjadi mindset zaman dan semua agama menafsir ulang. Semua negara juga menafsir ulang kebijakannya. Semua ideologi yang juga bertentangan dengan perbudakan juga menafsir ulang kebijakannya. Jadi kita lihat bahwa segala hal, bahkan tafsir agama dia kultural dan historiknya bisa berubah jika kemudian mindset zaman juga berubah. Ya. Nah hasil manusia ini juga dia pelan-pelan dia menjadi mindset sebuah zaman. Ya.
Contoh sekarang ini kita lihat misalnya soal LGBT. Ya. LGBT ini bahkan 50 tahun yang lalu dia pun dilarang di Amerika. Ya. Ada yang namanya itu perintah presiden, yang bahasa legalnya itu executive order. Ya. Dibuat oleh Eisenhower tahun 53, yang isinya, dan itu tercatat sekarang itu, melarang pegawai pemerintah federal jika terindikasi mereka homoseksual. Lebih dari itu lagi, melarang pemerintah federal mempunyai rekan bisnis jika terindikasi homoseksual. Karena dianggap homoseksual itu bagian dari penyakit psikologis, bahkan neurotik, ya, yang akan membuat mereka tak kompeten bekerja dan merugikan federal, ya, pemerintah federal. Ya. Itu baru 50 tahun yang lalu itu. Ya. Terjadi di Amerika. Karena kita lihat 50 tahun kemudian Obama presiden juga menyatakan saya mendukung perkawinan sejenis. Dan 2014 kemarin Mahkamah Agung pertama kali mengesahkan LGBT perkawinan sejenis di seluruh Amerika. Jadi kita lihat bahwa ketika pelan-pelan hak asasi manusia termasuk LGBT dia menjadi satu mindset zaman, ini akan susah melawannya ya. Bahwa kita lihat kebebasan manusia itu begitu kuat, ya susah sekali akan dikerangkeng oleh negara ataupun oleh tafsir agama. Ya. Jadi pada waktunya saya kira, sebagaimana pada slavery, ya, pada perbudakan, agama dan negara yang manapun akan merevisi kebijakannya. Ya. Karena itu memang penting sekali kita mengeksplor supaya dunia muslim semakin menerima human rights ini. Karena dari data yang ada, mau tidak mau di 2070, Muslim akan menjadi majoriti dunia. Ya. Untuk pertama kalinya, ya. Sekarang ini masih Kristen, tapi 2070 dari rate kelahiran diprediksi pertama kalinya Muslim akan menjadi majoriti populasi dunia, dan Muslim terbanyak nanti bukan di Indonesia, tapi di India. Ya. Sekarang masih Indonesia nih, tapi nanti dikejar oleh India karena rate di India jauh lebih tinggi. Ya. Nah kita bisa bayangkan ya. Ketika Muslim menjadi majoriti populasi dunia, Muslim yang anti hak asasi atau Muslim yang pro hak asasi akan membuat dunia begitu beda. Ya. Karena itu memang memperjuangkan Muslim untuk menerima hak asasi itu bukan saja sangat penting, tapi juga mungkin ya, karena kita lihat tadi ada flexibility dalam tafsir agama ya, dan masalah agama sebenarnya hanyalah masalah pertarungan interpretasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.